Halo, saya datang melamar pekerjaan sebagai satpam. Cuma cewek kecil juga berani melamar jadi satpam? Lucu sekali. Apa salahnya jadi cewek? Lowongan kalian juga tidak bilang cuma menerima pria saja. Nona, pekerjaan satpam ini memang lebih cocok untuk pria. Tapi, Jangan berdebar adik, lihat dirimu yang kulitnya lembut seperti ini. Lebih baik pulang ke rumah, menikah dan punya anak saja. Nona kecil, kamu berani menyentuhku? Kalahkan dia untukku. Kalian sedang apa di sini? Yang masih mau kerja? Semua ayo ikut saya. Ambil senjata. berani juga ya? Kalau begitu saya biarkan kalian merasakan kehebatan saya. Berhenti. Itu dia. Bos Fu, Nona ini paksa mau melamar jadi satpam, akhirnya. Kamu Saya. bisa turunkan benda itu dulu nggak? Muda tapi punya skill bagus, jadi satpam sayang sekali untukmu. Mulai sekarang, jadi bodyguard pribadi saya. Bodyguard dekat? Dia tidak mengenali saya ya? Bos Fu, kenapa cewek ini bisa dapat posisinya? Saya juga punya kekuatan kok. Keluar. Usir si bodoh diskriminasi gender ini. Semua perusahaan di Jiangxi tidak boleh menerima dia kerja. Siap. Bos Fu, saya salah. Sungguh menyedihkan. Tidak menyangka dia setegas ini. Kalau sampai hal saya tidur dengan dia terbongkar. Apakah saya juga dapat nasib seperti ini ya? Nona, saya minta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Besok saya akan sendiri yang antar kamu urus administrasi masuk kerja. Saya rasa pekerjaan bodyguard dekat ini sepertinya tidak cocok untuk saya. Lebih baik batal saja. Gaji 10.000 per bulan. Tunggu. Saya pasti tidak akan membuat bosmu kecewa. Jam berapa besoknya? 10.000 sebulan. Gaji sebaik itu? Saya harus cepat kasih tahu sepupu saya kabar baik ini. Ternyata orang di kamar 202 tadi malam adalah presiden konglomerat Fusi. Fusian? Shenyu bukan. Mendekati orang penting ini ya. Kakak, aku dapat kerja baru. Malam kita makan di luar yuk. Kamu? Pak Fu, Permisi, saya cari pemilik kalung ini. ini kan kalung Shenyu yang hilang tadi malam. Dia benar-benar tidur dengan Fusian. Dan Fusian tidak tahu itu dia. Nona, Kalung ini milik saya. Saya yang meninggalkannya di kamar Pak Fu tadi malam. Kamu kuat sekali. Setelah minum, saya jadi sangat kuat, bawaan lahir. Pak Fu, kejadian tadi malam, kita sama-sama mau. Saya kasih dua pilihan. Pertama, saya beri kompensasi 1.000 juta. Kedua, kamu pindah ke rumah Fu. Nanti, saya akan beri kamu status. 1.000 juta? Kamu kan Fusian. Menganggap saya pengemis ya? Saya pilih yang kedua. Asisten Han, serahkan padamu. Terima kasih Pak Fu. Mobil itu pasti bos. Xiao Qiao sukses ya. Kakak. Aku telepon berkali-kali. Kenapa tidak diangkat? Shenyu, aku mau pindah. Pindah ke rumah pacarku yang super kaya. Kontrakan jelek ini, aku sudah tidak tahan lagi. Kamu punya pacar? Ajak dia ikut dong. Aku traktir makan. Kebetulan aku dapat kerja baru. Di Fu. Siapa bilang kebetulan? Mulai sekarang kita jalan masing-masing. Bukan satu jalan lagi, jangan sok akrab. Kakak. Sama-sama berjuang, yang satu sombong. Yang lain lusuh, nasib orang memang beda-beda ya. Kakak. halo, saya kepala rumah tangga Liu dari rumah Fu. Selamat datang Nyonya. Nyonya, Anda adalah orang pertama yang dibawa Pak Fu pulang dalam beberapa tahun ini. Pasti akan jadi Nyonya rumah Fu di masa depan. Silakan.
Asisten Han. Nona Shen, Pak Fu mabuk, butuh kamu jemput. Aku kan bodyguard. Di dalam Fu Group, apa yang dibutuhkan Pak Fu darimu? Itulah dirimu. Baik. Shen Yoyo hari pertama kerja. Harus beri kesan baik pada bos. Semangat. Nona Shen, aku ada urusan ke kantor. Kamu harus pastikan Pak Fu pulang dengan aman. Asisten Han, tenang saja. Di kampung halaman, aku bahkan bisa nyetir traktor dengan sangat baik. Baik. Shen Yoyo, kamu ngapain? Lindungi kamu. Kalau mabuk gampang jatuh. Kamu, turunin aku. Pak Fu tenang. Aku kuat kok. Dan kamu ringan banget. Pak Fu. Maaf ya Pak Fu. Enak dipencet? Lumayan. Latihanmu bagus ya. Nona Shen, Maaf. bisa nggak kamu pegangin sedikit? Shen Yoyo, kamu sengaja ya? Maaf. Aku cuma mau angkat kamu. Aku sudah mengurangi tenaga kok. Kamu bilang apa? Enggak apa-apa. Silakan. Jangan sentuh aku jalan sendiri. Aku enggak. Nggak usah. Pak Fu. Pak Fu ini cari nenek moyang buat diri sendiri ya. Pak Fu, ini siapa? Bodyguardku. Pergi bantu aku rebus sup penghilang mabuk. Siap. Bodyguard perempuan? Hari ini kenapa sih? Rumah Pak Fu dateng 2 perempuan berturut-turut. Apa Pak Fu udah balik? Kayaknya aku dengar suaranya. Pak Fu mabuk, aku mau masak sup penghilang mabuk buat dia. Aku aja yang pergi. Tapi, Kesempatanku. Ini dia datangnya. Pak Fu, kamu istirahat dulu ya. Aku pergi dulu. Nggak bisa. Apa Pak Fu marah? Nggak bisa. Aku harus tebus kesalahanku. Pak Fu, gimana kalau aku yang rawat kamu dari dekat? Nggak usah. Benar-benar tidak perlu sungkan. Aku bisa menyajikan teh, mengantar tidur, dan menemani. Semua bisa kulakukan. Aku juga bisa membunuh nyamuk. Benar-benar tidak perlu, sungguh tidak perlu. Jangan sungkan, tidur pakai baju kan tidak nyaman. Betul kan? Jauh-jauh dariku. Kau memberiku gaji sebanyak ini dalam sebulan. Hal kecil ini bukan apa-apa. Jangan sungkan. Ayo. Maaf, Pak Fu. Kenapa aku selalu berantakan? Kau. Aku merasa baumu sangat familiar. Sial, jangan-jangan dia mengenaliku. Pak Fu, aku bawa sup penghilang mabuk. Aku ambil. Nyonya, biar saya. Sup penghilang mabuk Pak Fu, silakan ambil. Aku barusan. Sepertinya mendengar suara perempuan. Itu Nyonya yang khawatir dengan Pak Fu, cepatlah pergi. Shen Yoyo, kenapa bisa dia? Nyonya, kamar Pak Fu tidak boleh dimasuki siapapun tanpa izinnya. Tapi aku jelas melihat ada orang di dalam. Itu bodyguardnya. Kau terlalu banyak pikiran. Pekerjaan yang ditemukan Shen Yoyo adalah bodyguardnya Fu Xian. Kenapa? Kenapa kau merebutnya dariku? Pak Fu sudah punya istri, bukankah itu berarti aku tidur dengan pria beristri? Tidak boleh, sepertinya harus menjaga jarak dengannya. Diam saja apa? Cepat bawa ke sini. Pak Fu, istirahatlah yang baik. Aku pergi dulu. Barusan bilang semuanya akan dikerjakan sendiri, kan? Apa yang kau lakukan? Kepala pelayan Liu tidak memberitahumu. Dilarang masuk ke kamarku. Aku adalah perempuanmu. Tentu harus tinggal merawatmu dong. Bau apa ini? Bauku kenapa? Bau apa yang campur aduk ini? Kenapa berbeda dengan malam itu? Pak Fu, ini parfum yang khusus kusemprotkan untukmu. Apa kau salah paham? Aku mengizinkanmu masuk rumah Fu. Hanya untuk bertanggung jawab atas malam itu. Bukan bermaksud membuatmu berpikir macam-macam.
Dan lain kali jangan sembarangan masuk kamarku. Besok pagi datang ke perusahaan lebih awal. Ada satu hal yang perlu kau selidiki. Kenapa harus aku? Padahal aku kan istri Fusian. Tapi malah kalah sama Shen Yusi imut itu. Bahkan kamarnya saja nggak boleh masuk. Nyonya, Awasi baik-baik Shen Yusi imut itu. Laporkan ke aku kapan saja. siap. Sialan kota besar, macet parah banget. Tunggu. Pak Fu. Maaf ya. Kamu nggak apa-apakan. Kalung ini. Kok bisa ada di kamu? Kamu kenal ini. Nggak kenal. Kalung ini. Jangan-jangan yang malam itu ya. Terus kenapa kamu panik? Ekspresimu tadi serem banget. Jadi aku takut. Aku. Serem. Kamu tuh seharian cemberut mulu. Coba senyum dong. Shen Yuyu. Pak Fu, jaga jarak. Kamu kan udah punya istri. Lift sialan ini kok lama banget. Aku ke meja kerja siap siaga. Dadah. Kamu. Minggir. Hari ini langka nih. Lift khusus Pak Fuko ada orang lain. Kok wajahmu jelek banget? Kamu juga merasa aku cemberut ya? Bukannya emang dari dulu gitu. Maksudku, kamu selalu tampak perkasa dan berwibawa. Gak bisa ngomong ya diam aja. Kalau masih ngomong sembarangan, aku pindahin kamu ke Afrika. Afrika. Untung aku lari cepat. Kak Sebelasio. Halo Kak Sebelasio. Yuyu, kamu balik badan. Pak Fu, soal yang kemarin malam kamu suruh selidiki, sudah ketemu. Kalung model ini kebetulan produk salah satu merek perhiasan. Di bawah grup perusahaan Fu, soal pembelinya. Kak Sebelasio. Senang lihat aku? Bukannya kamu lagi kuliah di luar negeri? Kapan pulang? Baru pulang. Dengar-dengar kamu kerja di grup Fu, jadi mampir nengokin kamu. Presiden Fu. Baik, lanjutkan. Pembeli kalung ini adalah Nona Kiaowei. Ini data pelanggan yang diambil dari toko perhiasan. Mohon konfirmasi Anda. Orang ini dari mana sih? Lucu banget. Ini kan Tuan Gu, teman sekampung Nona Shen yang baru pulang dari luar negeri. Kamu kenal? Baru ketemu di bawah, bilang mau cari Nona Shen. Jangan bilang-bilang. Cukup tampan dan berbakat. Padahal biasa aja kok. Jelas nggak bisa dibandingin sama Anda. Tapi dia menang di sinar matahari dan manis mulutnya, cewek-cewek suka. Lihat tuh, Nona Shen ketawa. Sekretaris Liu. Tim Inspeksi Proyek Afrika. Tambah 1. Tambah orang. Presiden Fu, aku salah. Presiden Fu, Kak Sebelasio, kamu susah-susah datang ke sini. Aku traktir makan yuk. boleh dong. Shen Yuyu. Jam kerja kamu ngapain? Siapa yang izinin kamu lalaikan tugas? Ini siapa? Presiden Fu, ini bos saya. Presiden Fu, ini Gu Sebelasio. Teman sekampung yang tumbuh besar bareng aku. Sengaja datang nengokin aku. Oh, jadi ini Fusian yang terkenal itu. Hormat saya baru bergabung di perusahaan Morningstar. Semoga kedepannya bisa kerja sama dengan grup Fu. Maaf, Morningstar belum masuk dalam pertimbangan saya untuk saat ini. Presiden Fu, kok kamu nggak sopan banget sih? Nggak apa-apa, Kak Sebelasio, pasti ada kesempatannya nanti. Oh ya? Kamu mau bikin keputusan untuk grup? Kota Hai ini besar, nggak cuma grup Fu doang, kan? Kak Sebelasio. Kamu. Oh iya, Presiden Fu. Siang nanti aku bisa makan bersama Kak Sebelasio? Bisa dong. Keluar urusan pribadi saat jam kerja. 1 jam potong 5.000.
5.000? Kejam banget sih. Bos Fu masih level rendah ya, bisa nahan orang. Tapi nggak bisa nahan hati. Maaf ya Kak Sebelasio. Mungkin kamu datang jauh-jauh buat ya. Nggak apa-apa, kebetulan kantorku dekat sini. Bisa makan setelah pulang kerja juga. Tapi... Gimana kalau kamu ganti kerjaan aja? Hah? Aku dengar, Bos Fu terkenal susah diatur. Barusan juga nggak sopan sama kamu. Aku takut kamu dirugikan. Datang aja kerja di rumahku, aku atur kamu jadi asisten, sebulan. 8.000. Kamu salah paham sama dia. Yang orangnya cuma keras di mulut, lembut di hati. Soalnya, dia sebulan. Gajiku 100.000. 100.000. Dia, kok baik banget sama kamu? Jangan-jangan dia suka sama kamu? Mikir apa sih? Dia kan bos besar. Udah punya istri, murni cuma kaya, tajir melintir. Oke deh. Kalau gitu, selamat ya kamu dapat kerjaan hari ini. Malam kita makan di luar. Aku yang traktir, ajak juga kakak sepupu. Sudah lama nggak ketemu. Shen Yoyo bilang jangan hubungi aku lagi. Halo? Kak, aku lagi sama Kak Sebelasio. Malam kita makan di luar yuk. Iya, Wei Wei. Yoyo kita sekarang kan. Asisten andalan Bos Fu yang besar, sangat dipercaya. Malam ini, kita habisin duit dia. Ketemu ya ketemu aja. Restorannya aku yang pilih. Shen Yoyo, aku mau kamu tahu. Kamu nggak pernah punya hak buat rebut Fuxian dariku. Tempat yang dikasih tahu kakak sepupu keren banget. Ada reservasi untuk berdua? Kami punya. Aku yang panggil mereka. Kak sepupu, ternyata benar kamu Kak sepupu. Sudah lama tak ketemu, aku sama sekali nggak kenal. Nona Kiao, ruang VIP di dalam. Jangan berdiri di sini bikin malu. Masuk aja. Oh ya Yuyu. Ini jauh dari kantormu, kamu sempat balik enggak? Nggak apa-apa. Malam ini bos lembur, kayaknya dia nggak bakal ingat aku dalam waktu dekat. Nggak perlu siaga. Ayo pergi. Bukan. Ini udah jam berapa sih? Lihat apa sih? Aku lihat kamu kelihatan banget santai. Cepat, siapkan makanan malam buat aku. Oke, aku langsung pergi. Siapa suruh aku cacing di perutmu? Aku yang traktir, kalian berdua. Kalau ada omongan cepat bilang. Xiao Kiao. Kita susah-susah ketemu. Kamu ngapain sih? Iya Kak sepupu, demi malam ini. Kak Sebelasio bahkan sengaja nolak kerjaan. Kalian yang buru-buru mau ketemu aku mau datang aja. Udah ngasih muka banget buat kamu. Lagi pula, nggak kelihatannya, kita bukan orang satu dunia. Xiao Kiao, kamu. Kamu kok ngomong gitu sih? Apa gara-gara pacarmu itu? Siapa sih dia sebenarnya? Kamu nanya buat apa? Siapa pacarku? Urusanmu apa? Terus kenapa setelah kamu sama dia? Nggak pernah hubungi kami lagi. Oke, jadi makan malam ini cuma palsu, mau nyinyirin aku yang benar. Shen Yuyu, aku rasa kamu cuma iri. Sengaja datang ngomongin yang asam-asam. Kak sepupu, yang dapat dengan usaha sendiri aku nggak pernah iri. Aku cuma khawatir sama kamu. Shen Yuyu, jangan sok tinggi, kamu yang otaknya bego. Tapi hoki bagus sih bego, kamu mana ngerti susahnya aku. Gimana, aku dapat yang bagus berarti nggak pantas, berarti ditipu ya? Xiao Kiao. Kami cuma khawatir sama kamu. Nggak usah, Mulai sekarang. kita jalannya masing-masing. Bukan dari dunia yang sama. Jangan hubungi aku lagi. Kalau tidak, aku tak akan segan-segan. Kakak sepupu, Yuyu. Kayaknya HPMU terus menyala.
Asisten Han. Akhirnya ada sinyal, Nona Shen. Bos Fu sakit perutnya parah, butuh kamu jemput. Apa? Aku segera ke sana. Kak Sebelasyo, maaf ya, aku ada urusan mendadak. Kakak sepupu dia. Aku gak apa-apa, santai aja kamu pergi dulu, urusan Xiao Qiao. Aku akan cari tahu kalau ada waktu. Hang. Bos Fu, kamu baik-baik saja? Bukannya sakit perut? Aku sakit perut. Oh, Sakit perut. Terus kok makan banyak banget? Karena aku kenyang, jadi makin sakit. aku salah. Maksudku, meski kita punya uang, jangan makan segitu banyak. Kamu baik-baik saja? Butuh bantuan? Aduh, aku gak bisa gerak. Tenang aja. Ada aku di sini. Memang jagoan, sepertinya. Aku juga bakal naik jabatan ya. Bos Fu, aku beliin obat dulu. Tunggu. Aroma yang familiar banget. Shen Yu. Kamu lagi yang imut ini. Bos Fu pulang. Maaf ya Bos Fu, tadi. Tunggu. Bukannya tadi kamu yang mulai cium aku? Mungkin aku kebanyakan minum. Kebanyakan minum. Aku juga gak cium bau alkohol. Kamu istirahat dulu yang baik. Kebanyakan minum. Aku cium bau alkohol atau enggak sih? Tenaganya habis buat aku. Mungkin aku terlalu tegang. Mending cepet-cepet pergi dari tempat bahaya ini. Nona Qiao jatuh sampai lebam. Gak ada masalah besar. Kamu istirahat dulu aja. Saya akan minta asisten Han membelikan obat untukmu. Istirahatlah lebih awal. Tuan Fu, aku hanya melihat seseorang keluar dari ruanganmu. Aku langsung panik jadi. Orang apa yang ada di keluargaku? Apa hubungannya denganmu? Jangan melampaui batas. Kenapa kamu bersikap sedingin ini padaku? Sejak kamu membawaku ke kediaman Fu, kamu bahkan tidak mau melihatku sekalipun. Kalau begitu, kenapa kamu memberiku pilihan kedua dari awal? Aku ulangi sekali lagi. Datang ke keluarga Fu itu pilihanmu sendiri. Dan aku hanya melakukan ini untuk menebus malam itu. Tidak ada alasan lain. Ternyata cuma karena tebusannya di matamu. Aku bahkan tidak sebanding dengan bodyguard busukmu itu. Apa yang kamu katakan? Shen Yu adalah orangku. Kapan giliranmu yang bicara buruk tentang dia? Aku salah. Aku bicara tidak berpikir. Aku yang sudah melampaui batas. Kalau kamu tidak betah tinggal di kediaman Fu, pilihan yang dulu masih berlaku. Kamu bisa pergi kapan saja. Aku bisa bertahan. Shen Yu. Kenapa semuanya aku kalah dari dia? Aku pasti akan membuatmu membayar atas ini. Daripada kamu khawatirkan aku, lebih baik kamu khawatirkan Shen Yu. Kudengar Fusian itu orang yang berpura-pura baik tapi sebenarnya jahat. Dia orang yang suka bergonta-ganti pasangan, sudah mau berapa banyak wanita yang dia permainkan sampai hancur. Yu. Kudengar Fusian itu bukan orang baik. Dia... Tuan Fu. Yuyu kita. Dia datang dari daerah kecil ke sini tidak mudah. Mohon Tuan. Berbesar hati melepaskan dia. Yu kalian. Tuan Fu, dia cuma bercanda. Shen Yu. Apa sebenarnya yang aku lakukan padamu? Sampai membuat tuanku ini memiliki kebencian sebesar itu padaku? Ya ampun, dia masih ingat kejadian semalam. Tuan Fu sudah kembali. Jangan sampai menyentuh kemarahannya lagi. Tuan Fu. Dia benar-benar hanya bercanda.
Jangan diambil hati ya. Kakak 11 Yo, aku cari kamu lagi saat istirahat siang. Yuyu, kamu. Pak Fu, saya sudah datang. Mulai sekarang, saya jamin. Akan tetap di posisi, tidak akan pergi. Tanganmu sudah tidak apa-apa? Tahu sudah berbuat salah, masih berani bermalas-malasan saat jam kerja? Tidak tahu aturan. Ini kan jam istirahat siang saya. Jam istirahat siang. Sekarang kamu juga harus jadi asisten pribadi saya. Beli makanan, buatkan kopi untuk saya. Bukannya itu tugas asisten Han? Asisten Han sedang sibuk sekarang. Iya. Saya memang sibuk belakangan ini. Saya saja sampai kewalahan. Itu juga tidak bisa, Pak Fu. Kita dulu sudah janji. Saya hanya bertanggung jawab atas pekerjaan bodyguard. Kamu begini. Ditambah 5 juta per bulan. Janji pun bisa berubah. Terima kasih Pak Fu. Saya pasti akan berusaha keras. Kalau begitu, waktu makan siang. Kamu pergi ke rumah dulu, ambilkan pakaian gaji saya. Yes, sir. Pasti tugas selesai. Pak Fu, ada masalah besar. Ibu tiba-tiba pulang dari luar negeri. Sedang menuju rumah Anda. Apa? Celaka. Nyaris ketemu. Sudah sampai di depan rumah, bubar saja semuanya. Sudah lebih dari 10 tahun tidak pulang, benar-benar berubah banyak. Halo, Ibu. Apa? Ada seorang wanita cantik mencari Pak Fu. Dia tidak bilang siapa, tapi kelihatannya orang penting. Orang penting? Selain saya istri, yang lain itu cuma pelacur. Usir dia keluar. Tapi, Kamu tidak tahu? Pak Fu tidak pernah membiarkan wanita lain masuk rumah. Usir dia keluar. Anak ini tinggal sendiri di rumah sebesar ini. Tidak juga cari menantu untuk saya. sudah saya bilang, Pak Fu tidak ada. Cepat pergi. Tidak apa-apa, saya tunggu. Kamu sibuk saja. Perkataan saya tidak kamu mengerti? Pak Fu, kami sibuk sekali. Tidak ada waktu untuk orang murahan seperti kamu. Cepat pergi. Kamu bicara apa? Saya ini? Saya tidak peduli siapa kamu. Cepat pergi. Kak, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kamu panggil saya apa? Kamu panggil saya kakak. Kepala klien Liu, kenapa kamu melakukan tamu seperti ini? Bagaimana kalau dia adalah tamu penting Pak Fu? Tamu? Dia cuma orang murahan yang masuk rumah tanpa izin. Kamu? Tuan Fu tidak pernah seperti ini. Menuduh orang tanpa alasan yang jelas. Shen Youyo, kamu orang kampung yang cupu. Berasa banget jadi diri sendiri. Ini bukan soal dari mana asalnya, ini soal etika. Kamu tidak punya, bukan berarti orang lain juga tidak punya. Kamu malah main korbankan moral. Bagus. Akan kulihat hari ini, selama aku ada di sini. Apakah dia bisa masuk ke rumah keluarga Fu? Kamu tidak berhak memutuskan. Tuan Fu. Wanita ini masuk tanpa izin, aku usir dia keluar. Nona Shen terus menghalangi. Ibu. Kenapa ibu tiba-tiba datang lagi? Tuan Putri. Kakak, kamu ibu dari Tuan Fu? Wah, masih dipanggil kakak. Gadis ini mulutnya manis sekali. Hatinya juga baik. Kalau tidak, sudah lama dipukuli 3 kali. Kamu berani memukul orang? Tuan Fu, semuanya salah paham. Bisa seenaknya memukul orang hanya karena status sebagai kepala rumah tangga. Inikah cara keluarga Fu menyambut tamu? Tuan Fu, aku benar-benar salah. Haruskah kamu minta maaf padaku? Tuan Putri, aku salah, aku tidak tahu siapa yang penting. Lalu, Nona Shen, maaf. Sudahlah, kakak, yang penting Tuan Putri baik-baik saja. dan juga, kamu dipecat. Tuan Fu, jangan pecat aku, 1000 kesalahanku. Semuanya untuk keluarga Fu, seluruh keluargaku bergantung padaku. Kalau tidak kerja, bagaimana aku hidup? Tuan Fu. Cukup. Hari ini aku lagi senang, tidak akan mempermasalahkanmu. Jangan terulang lagi. Terima kasih Tuan Putri, terima kasih Tuan Fu.
Pergi. Shen Yoyo, soal hari ini. Berkat gadis ini, Aku adalah pengawal Tuan Fu. Ini sudah seharusnya. pengawal? Gadis secantik ini jadi pengawal? Kamu anak ganteng yang menyia-nyiakan anugerah. Sini, ini nenek. Ini hadiah pertemuan dariku untukmu, terimalah. Tidak. Aku tidak bisa terima. Kamu ambil saja. Kalau tidak, ibuku tidak akan berhenti begitu saja. Terima kasih, Nyonya. Hari ini aku benar-benar lelah, sangat mengantuk. Ayan, aku istirahat dulu. Soal ucapan terima kasih, serahkan padamu. Mengerti. Pak Fu, aku akan ambilkan pakaian ganti untuk Anda. Tunggu. Soal Nyonya, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Anda membayarku gaji tinggi, melindungi keluarga Anda. Juga tanggung jawabku. Maaf, bajuku ini sudah dijahit berkali-kali. Tadi aku lari ke sini, jadi agak rusak. Tidak apa, kekuatanmu memang besar. Bajunya sepertinya memang sulit menahannya. Tenang, aku akan beli baju sekarang, pasti tidak akan memalukan perusahaan. Tunggu. Aku antar kamu. Anda juga mau beli baju? Aku tidak beli, ini tunjangan perusahaan untukmu. Ayo. Nyonya, silakan ke sini. Baju di sini semua cantik, tapi terlihat sangat halus. Tangan kakiku yang kasar mudah merusaknya. Nona, kualitas baju kami sangat bagus. Jika Anda tidak suka yang norak, bagaimana dengan yang ini? Hanya 28.000. Ini terlalu mahal, bukan terbuat dari emas. Bungkus semuanya. Anggap saja hadiah karena kamu menyelamatkan Nyonya. Tidak. Menyelamatkan orang memang seharusnya. Aku tidak bisa terima. Tapi Nona, hari ini ada promo, diskon 18%. Itu hemat banyak. Pak Fu, cepat belikan Nyonya beberapa set. Ibuku tidak suka gaya seperti itu. Tapi kamu? Anggap saja tunjangan perusahaan, hemat uang perusahaan. Tunjangan perusahaan? Harus hemat. Maaf, aku lupa lagi. Tidak apa, yang penting kamu kerja dengan baik selanjutnya. Katakan, Aku berencana menugaskanmu mengawal keamanan pesta ulang tahun Nyonya. aku yang tangani. Jaminan tugas selesai. Sepatu yang cantik sekali. Suka, buku bersama yang lain. Tidak perlu. Aku cuma pengawal dari kampung, mana pantas pakai ini. Ayo kita pergi. Anggap aku tak ada. Tapi ada waktu temani Shen Yoyo. Jalan-jalan belanja. Butler Liu, mau lihat Shen Yoyo. Diusir selamanya dari Jiangcheng. Nyonya, lain kali jangan suruh aku usir orang lagi. Aku hampir dipecat. Aku istri keluarga Fu, rumah Fu ini setengahnya milikku. Aku yang berkuasa di sini. Semua gara-gara si Shen Yoyo itu, yang suka mengadu domba. Tapi Kalau bukan dia pura-pura baik, mana mungkin Pak Fu marah sebesar itu? Pak Fu dan Nyonya percaya padanya, aku susah nanti. Makanya, selama dia masih ada, hidup kita takkan tenang. Maksudmu?
Dengar-dengar, pesta ulang tahun ini dia yang tangani. Mengerti? Kalau dia buat kesalahan di depan banyak orang, kira-kira Pak Fu masih mau terima dia? Aku paham. Tuan Qinya, silakan masuk. Wah, langka nih. Kapan Fuxian punya pengawal perempuan? Kurus lemah gini mana bisa. Jangan bercanda dengan pengawal pribadiku. Wah, dijaga banget. Tenang, aku bukan tipe suka yang kayak gini. Selamat malam, Pak Fu. Kondisi bagus, pertahankan. Tenang Pak Fu, pesta malam ini pasti aman. HP-ku mana? Tasku mana? Bahaya Pak Fu. Banyak yang kehilangan barang, sepertinya ada pencuri yang masuk. Ada apa Shen Youyo? Bukannya keamanan malam ini tanggung jawabmu? Setiap tamu yang masuk sudah aku periksa dengan teliti. Pasti tak mungkin ada orang lain. Maksudmu, para tamu terhormat ini pencuri? Dia bilang kita pencuri? Apa maksudnya? Barang hilang, malah tuduh kita. Bukan itu maksudku. Tenang, barang yang hilang pasti akan aku temukan. Kurasa yang paling tak bisa dipercaya. Ya kamu, Shen Youyo. Menurutku, jangan-jangan ini ulahmu sendiri ya? Kamu, Jangan menodai nama baik orang kalau tidak punya bukti. Tuan Fu, ini bukan omong kosong. Semua yang datang malam ini adalah tamu penting. Mereka tidak punya alasan untuk mencuri, hanya sebagian orang saja. Tidak punya status juga kekurangan uang. Shen Yu, lihat kali ini bagaimana kamu bisa kabur. Hal tanpa bukti, itu omong kosong belaka. Tenang saja, aku dan Xian percaya padamu. Mohon semua orang tenang, kami keluarga Fu. Pasti akan memberikan penjelasan kepada kalian semua. betul, keluarga Fu cuma punya satu pintu keluar masuk ini. Kalau pintu ini kita tutup, pencurinya pasti tidak bisa kabur. Menutup rumah? Ini berarti kami tidak boleh pergi kan? Itu kesalahan pihakmu. Apa alasan menyia-nyiakan waktu kami? Kamu pikir kamu siapa, Shen Yuyu? Kalau sampai membuat para tamu penting ini marah, apa kamu bisa tanggung jawab? Aku, Lakukan saja seperti yang dikatakan. Jika ada masalah, aku yang tanggung jawab. Xian, ini bisa menyinggung banyak orang loh. Kenapa? Apa kamu punya cara lain? Kalau dia bisa bicara begitu, aku percaya dia bisa melakukannya. Cewek lemah begini, bagaimana bisa menangkap pencuri? aku bisa kok, dulu didesaku. Banyak pencuri yang aku tangkap sendiri. Karena barang yang hilang adalah ponsel. Selama kita telepon ponsel itu sebelum polisi datang. Oh, ternyata dia dari desa ya? Masih mau menangkap pencuri? Menurutku cuma mau mempermalukan diri sendiri saja. Jangan lari. Tangkap dia. Bukankah ini barang kita? Kamu tidak apa-apa kan? Bodyguard ini sangat keren banget. Wah, cewek ini bukan Popeye kan? Aku. Yang penting, bagaimana dia bisa masuk ke sini? Shen Yuyu, masih bilang tidak ada kesalahan. Menurutku dia yang kamu masukkan ke sini. Kamu. Tuan Fu, Tuan Sang bilang sopirnya yang sementara mencuri undangan. Dan sekarang tidak bisa dihubungkan. Dia itu pencurinya. Jadi dia mencuri undangan untuk masuk ke sini ya? Pantas saja. Keamanan seketat ini tidak menemukannya. Seperti ini semua cuma salah paham. Serahkan saja ke polisi. Aku salah, tolong maafkan aku. Dia berhasil lolos lagi. Benar-benar beruntung sekali. Ya, itu semua salah paham. Sudah mengganggu kesenangan kalian semua. Tapi dengan bodyguard sehebat ini di sini, tidak akan ada masalah lagi sama sekali. Saya benar-benar belum pernah melihat cewek sehebat ini bertarung. Tuan Fu, Anda benar-benar mendapatkan harta karun nih. Iya kan Xian, cewek tangguh kamu ini. Bisa menyamai 10 pria loh. Hal ini benar-benar beruntung pada kamu. Saya adalah bodyguard kamu. Ini semua sudah menjadi kewajiban saya. Apa yang dimaksud dengan kewajiban sih? Kerja bagus memang harus dapat hadiah. Dengar saya, malam ini, temani saya merayakan ulang tahun. Saya masih harus bekerja loh. Bekerja apa aja sih? Baju kamu sudah kotor. Saya temani kamu ganti baju. Ayo pergi.
baru ketemu 2 kali. Lebak dekat daripada anak kandung sendiri. Sian, menurut saya bodyguard kamu ini, soal bertarung memang hebat. Cuma wajahnya, kurang menarik sedikit. Biarkan saya kenalkan beberapa wanita cantik top ke kamu. Ayan, ini kan bodyguard tadi? Cantik banget sih. Ternyata cuma tidak berdandan saja. Dasarnya memang cantik banget. Wanita cantik, saya benar-benar buta mata tadi. Sepatu ini. Adalah yang khusus dibeli oleh Ayan untukmu. Wah, anak nakal ini. Beli apa nih? Sepatu wanita. Jangan-jangan ini kamu beli untuk Yuyu kan? Bukan. Kamu salah lihat. Itu coba menutupi. Jangan kira kamu sembunyi. Saya tidak bisa menemukannya. Jangan lihat Ayan kita yang biasanya dingin. Dia juga tahu cara menyayangi orang loh. Aku cuma beli secara kebetulan saja. Tuan Fu, sepatu ini kan yang aku sukai itu? Ya. Lihat apa sih, mata kamu hampir menempel di sana. Maaf ya Tuan Fu, itu? Saya memang tidak cocok pakai sepatu seperti ini. Saya akan ganti sekarang juga. Sudah sangat cocok. Maksud saya, ya sudah saya belinya untukmu, pakai saja sesukamu. Mulut keras seperti bebek. Wanita cantik. Tadi saya yang buta mata, bagaimana kalau pertimbangkan, jadi orang saya? Ah, Jadi orang kamu? Iya dong, saya juga butuh bodyguard loh. Baguslah, kalau begitu katakan, berapa yang bisa kamu berikan untuknya per bulan? 30.000 per bulan. Kamu mau merekrut orang dari perusahaan lain, harus tunjukkan niat baik kan? Harga yang kamu tawarkan. Bahkan kurang dari 1/5 gajinya sekarang. Apa? Seorang bodyguard dapat gaji lebih dari 100.000 sebulan? Oke, kamu memang hebat. Bukan cuma itu. Bukan cuma itu. Mulai dari sekarang, aku akan naikkan jabatan dia jadi. Kepala keamanan grup Fu kami, gaji digandakan. aku naik jabatan? Yuyu, apakah kamu percaya diri bisa melakukannya? Tenang saja Presiden Fu, aku pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Yang ini lucu. Bagaimana kamu bisa bekerja malah membantu si lucu itu membuka jalan? Aku juga tidak tahu Shen Yuyu bisa menangkap pencuri. Kamu sekarang harus pikirkan, apakah pencuri itu akan menyerahkan kita? Tenang saja, itu kerabat jauh saya, dia masih bergantung pada saya. Untuk dapatkan pekerjaan dan tinggal di kota, dia pasti tidak akan berkhianat. Tidak, aku tidak bisa biarkan Shen Yuyu semakin dekat dengan Fuxian. Halo, Gu Shizhou. Terima kasih atas penghargaan Presiden Fu malam ini, aku pasti akan bekerja dengan baik. Tidak akan membuat malu perusahaan. Maaf, hari ini aku tidak makan banyak, jadi sedikit lapar. Makanan di pesta tidak cukup mengenyangkan. Bagaimana kalau aku ajak kamu? Yuyu. Aku datang menjemputmu. Kakak Shizhou, kapan kamu datang? Presiden Fu, Xiao Qiao bilang pacarnya melihatmu. Aku khawatir sudah terlalu malam, jadi datang menjemputmu pulang. Pacar sepupu juga datang, ayo kita makan bareng dia. Panggil juga pacarnya, aku yang traktir, ayo pergi. Oh lupa ada Presiden Fu, itu Presiden Fu. Maaf ya aku ada urusan hari ini, lain kali kita keluar sendiri-sendiri ya. Ayo pergi. Perlu dipisah sejelas itu? Wah Presiden Fu, di mana jam tanganmu? Presiden Fu, jam tanganmu hilang. Oh iya, kenapa jam tanganku hilang ya? Shen Yuyu, tinggallah di sini bantu aku cari jam tanganku. Aku baru naik jabatan, tidak boleh sembrono. Maaf ya kakak Shizhou, kita harus lain kali saja. Oh iya kakak Shizhou. Sepupu akhir-akhir ini tidak mau bicara dengan saya, ini yang mau saya ganti untuk dia. Tolong berikan ini ke dia ya. Dadah.
Rumah ini akan berantakan tanpa aku. Tidak ketemu di mana-mana. Pak Fu, jangan-jangan kamu gak pakai jam tangan ya? Aku. Sepertinya aku pakai. Coba kamu cari di lantai atas. Aku gak lihat Pak Fu naik ke lantai atas. Susah banget dibohongin. Kepala pelayan Liu. Pak Fu. Siapkan sedikit makanan malam yang enak dan menarik. Baik. Tempatnya gede banget. Gimana caranya nyari? Xiao Qiao, Yuyu sengaja nyuruh aku balikin kalungmu. Udah aku bilang, kalung jelek itu gak aku mau. Jangan telepon aku lagi, ganggu. Orang kaya emang boros. Kamar sebanyak ini bisa dihuni semua? Mulai dari sini dulu. 1, 2, cuma tahu gangguin aku. Kak, itu kamu kak? Shen Yuyu. Kak, itu kamu kak? Kok suaranya kayak kak aku? Kok kak aku ada di rumah Pak Fu? Aneh, aku jelas-jelas dengar suara kak aku tadi. Jangan-jangan ada orang jahat? Kamu siapa? Aku juga mau nanya, kamu siapa? Aku istri Pak Fu. Kamu siapa? Kok sembarangan masuk kamar aku? Nyonya, maaf ya, aku tadi dengar suara Nyonya. Terasa familiar. Aku lagi rada flu, kenapa? Suaraku jelek ya? Lagi sakit. Mungkin cuma suaranya yang mirip. Maaf ya Nyonya, tapi kenapa Nyonya terus membelakangi aku? Aku gak dandan. Gak mau ketemu orang, gak boleh ya? Maaf Nyonya, aku pergi dulu. Tunggu. Karena kamu udah tahu, Xian punya istri. Kalau punya malu, jangan sering-sering nempel sama dia. Kalau pintar, jauhin dia. Jauh-jauh aja. Tenang Nyonya, aku cuma bodyguard Pak Fu. Aku akan jaga jarak sama dia. Kok nyari lama banget? Jam tangan ketemu, ayo pergi. Kita makan malam. Gak usah, Pak Fu. Aku hargai perhatianmu, tapi aku cuma bawahanmu. Luangkan waktu untuk menemani istri, aku akan pergi dulu. Istri. Apa yang dia maksud adalah Kia Wei? Yuyu? Baru saja selesai antar tamu, mau ajak dia ke bar untuk bersenang-senang. Dia sudah pulang kerja. Pulang kerja? Menurutku, dia yang ninggalin kamu. Berani dia. Dia bodyguard pribadiku, aku suruh dia pergi kemana. Dia harus di sana. Kamu ini, kenapa aku bisa punya anak kayak kayu begini? Kerja dan hidup, bisa disamain? Yang di atas, kalau kamu nggak jelasin dengan jelas, dia bakal selamanya ngumpet darimu, pikir baik-baik. Jelaskan. Dia mana? Dia udah datang dari pagi. Cari dia? Kenapa? Aku nggak boleh cari. Dia bodyguard pribadiku. Akhir-akhir ini, bayangannya aja nggak kelihatan. Kayaknya dia emang pengen dipecat. Dipecat? Kamu tega? Apa katamu? Maksudku, kan kamu udah naikin jabatannya. Sekarang dia harus ngurus keamanan banyak orang. Ya pasti sibuk banget. Aduh, pergi sana. Xian temenku. Dia nggak bakal peduli. Qin Xiao, lepasin aku. Bukannya bilang dia sibuk? Ini bukan salah Nona Shen. Tahu nggak, akhir-akhir ini Qin Xiao terus ngejar dia. Mobil baru yang ayah beliin keren banget. Ayo kita jalan-jalan. Aku saranin kamu lepasin aku. Aku gak mau lukain kamu. Demi cewek cantik, aku rela. Aduh. Xian, kamu ngapain? Dia sibuk? Jangan ganggu dia. Aku ada urusan sama kamu. Qin Xiao, kebetulan aku mau jalan-jalan. Ayo kita pergi. Hati-hati di jalan. Tunggu, aku juga kebetulan mau jalan-jalan. Bukan, kamu pergi bukannya jadi lampu jalan? Mobilku kamu pakai aja.
Aku malah pengen kamu bersinar, terang dan panas. Ayo jalan. Ayo. Mobil Bos Fu emang enak banget. Yuyu, duduk yang bener. Abang ini pembalap top. Hari ini temenin kamu cari sensasi yang seru. Seru. Cuma lihat pemandangan, kan? Aku lagi nggak enak badan hari ini. Nggak boleh naik mobil yang kencang-kencang. Aduh, ini kenapa sih? Gas aja belum kupijak habis. Aku kan emang lagi rada masuk angin. Terus, nggak boleh naik mobil cepat. Aku. Kok demam? Cepat bawa ke rumah sakit. Nanti aku hitung sama kamu. Kamu panik apa sih? Kan bukan istri kamu. Sian, buka pintunya. Sian, aku belum naik. Sian. Tahan bentar lagi. Dokter sebentar lagi dateng. Kamu kan cowok ganteng semalam itu? Kamu ngomong apa? Semalam apa? Biar aku peluk kamu lagi. Delirium gara-gara demam. Dokter, Ini mana? Rumah sakit. Wah, udah sadar. Kemarin seru banget. Hah? Lupa? Kamu sama pacar kamu tuh. Biar aku peluk kamu lagi. Maksud kamu, semalam sama Pak Fu di sini? Iya. Kamu enggak tahu serunya kemarin. Bolak-balik gitu. Kita aja sampai bengong. Apalagi pacar kamu, kecapean banget. Udah, jangan diterusin. Kok aku nggak bisa kendalin diri lagi? Ini di depan umum tidur sama Pak Fu. Cuma takut disuntik, kan? Bukan masalah besar. Suntik? Iya, mau disuntik, tapi kamu malah delirium. Oh, suntik toh. Kirain. Aku belum pernah lihat cewek sekuat itu. Pacar kamu datang. Kalian ngobrol aja. udah ya? Pak Fu, semalam. Aku enggak ngelakuin hal buruk ke kamu, kan? Kamu ngomong apa semalam itu? Bilang mau peluk aku baik-baik. Semalam itu. Jangan-jangan aku keceplosan? Terus, Apalagi? kamu terus ngomong ngawur, untung kami bantu bawa kamu. Memaksa kasih kamu suntikan, baru kamu bisa tidur. Begini, ya, setiap saya sakit, saya suka ngomong ngawur. Maaf ya, tadi saya ketakutan, takut kebongkar. Aku cek masih demam apa enggak. Tuan Fu, saya sangat berterima kasih atas perawatanmu. Tapi kan kamu sudah punya istri. Kita sebaiknya tetap menjaga jarak. Aku tidak punya istri. Apakah kamu? Cukup. Aku selalu mengira kamu adalah orang yang baik, penyayang dan baik hati. Tapi kamu bahkan tidak berani mengakui bahwa kamu punya istri. Shen Yuyu. Kamu tidak percaya padaku? Aku. Yuyu. Bagaimana keadaanmu? Sepertinya saya masih belum sembuh. Kalau gitu periksa lagi ya. Beberapa hari ini aku kasih kamu cuti. Aku juga minta kepala pelayan Liu masak sup dan kirimkan ke sini. Terima kasih, Tuan Fu. Aneh sekali. Biasanya badan aku sehat banget. Memang harus periksa dengan baik ya. Apa yang kamu katakan? Saya hamil? Ya, kan sudah tertulis jelas di sini. Kenapa bisa begini? Kamu masih muda kan? Bagaimana? Bayi ini mau kamu simpan apa tidak? Aku hamil sebelum menikah. Kalau sampai ibu tahu, dia pasti akan memukul aku sampai mati. Hal seperti ini, aku sebenarnya harus bagaimana ya? Terima kasih dokter.
Halo, Nyonya. Shen Yuyu kayaknya hamil. Apa? Katakan lagi. Shen Yuyu hamil. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tidak boleh. Bayi ini tidak boleh dipertahankan, tidak boleh sampai Tuan Fu tahu. Halo sepupu. Halo, Yuyu kan? Teman saya lihat kamu di rumah sakit, kamu tidak apa-apa kan? Sepupu, bisakah kamu bantu saya? Oke, kita cari tempat untuk bertemu. Ini bagaimana sih? Kamu hamil anak siapa? Aku Siapapun itu, ayo, aku bawa kamu untuk menggugurkannya. gugurkan. Sepupuku yang bodoh, kamu bahkan sulit menyebutkan siapa ayah si anak. Bagaimana nanti menghadapi si anak? Bagaimanapun juga, ini adalah sebuah nyawa. Kamu hamil sebelum menikah, kampung halaman pasti tidak akan menerimamu. Di kota besar, kamu bahkan tidak bisa membesarkannya. Dia tidak pantas untuk dilahirkan. Ayo, gugurkan. Kakak sepupu, anakku, dia pantas mendapatkan segala yang terbaik di dunia ini. Aku tidak akan menggugurkannya, aku akan melahirkannya. Shen Yoyo, kurasa kamu sudah gila. Saat aku baru lahir, kakek karena aku perempuan. Ini membuangku, tapi ibuku mempertaruhkan nyawanya menyelamatkanku. Ibuku saja tidak menyerah padaku, aku juga tidak akan menyerah pada anakku. Sudahlah kak, kamu tidak perlu berkata apa-apa lagi, aku sudah memutuskan. Aku pergi dulu. Kamu lahirkan? Jangan harap. Halo, Bibi Shen? Apakah aku benar-benar bisa menjadi ibu yang baik? Kenapa kamu sudah datang kerja? Direktur Fu, Wajahmu kurang baik. Bukannya disuruh istirahat beberapa hari? aku sudah baik-baik saja. Benarkah? Kalau begitu aku telepon, biar asisten Han tanya ke dokter. Jangan. Kenapa kamu panik? Aku hanya tidak ingin merepotkan asisten Han, aku benar-benar baik-baik saja. Kamu menyembunyikan apa? Sebenarnya ada apa? Shen Yoyo, Ibu, kenapa ibu datang? kamu hamil? Ibu jangan bicara sembarangan di depan atasan kami. Kita pulang dulu. Kamu tidak menyangkal. Berarti benar. Siapa ayahnya? Aku tidak bisa mengatakannya. Bicaralah baik-baik, jangan marah. Pak Bos ini, saya gagal mendidik anak, membuatmu melihat hal yang memalukan. Ayo pergi, gugurkan anak ini, ikut aku pulang. Ibu, aku tidak mau menggugurkan, aku akan melahirkan anak ini. Apa katamu? Kamu? Tante. Minum air dulu. Dokter. Bagaimana kondisi ibuku sebenarnya? Cuma pingsan karena shock, nggak apa-apa. Yang dulu di rumah sakit beberapa hari buat observasi. Makasih, Dok. Ini salahku, aku yang gak ngerti. Karena mamaku jadi kayak gini, pasti dia benci banget sama aku. Jangan mikir yang aneh-aneh, Tante cuma khawatir sama kamu. Orang tua di dunia ini pasti sayang sama anaknya sendiri. Sedih aja nggak cukup, mana mungkin benci? Apa semua orang tua di dunia ini pasti sayang sama anaknya? Shen Yoyo. Kalau kamu gak mau bikin mamamu khawatir, kamu kasih tahu aku, anak di perutmu ini sebenarnya siapa? Aku bantu kamu hukum si brengsek itu. Bukan, kalau dia tahu, apa dia bakal kayak aku? Yang sayang sama anaknya? Ah sudahlah, mending kasih tahu dia dulu. Pafu, sebenarnya anak ini adalah... Yoyo, Ibu, aku di sini. Barusan bilang apa? Anak ini apa aku? Nggak apa-apa, orang yang nggak kamu kenal. Pafu, makasih ya hari ini. Aku duluan jagain ibuku. Aku mikir apa sih? Pafu kan udah punya istri. Mikir apa sih? Kita berdua aja nggak pernah kontak. Mana mungkin? Gila benar. Ibu,
Maafin aku. Yoyo, kamu jujur kasih tahu ibu. Anak ini, apa bos kamu? Ibu, kok kamu? Dari kecil kamu nggak pernah bisa bohong, isi hatimu. Mana bisa sembunyi dari mata ibu? Ibu lihat dia juga nggak tahu. Kenapa kamu nggak kasih tahu dia? Ibu, dia orang baik. Malam itu cuma kecelakaan. Kita berdua mabuk, terus. Dia udah punya istri dari dulu. Kamu? Hah, beneran mau pertahankan anak ini? Ibu, dulu ibu nggak pernah ninggalin aku. Jadi aku juga nggak bakal ninggalin anakku. Dasar kamu ini, selalu keras kepala. Udah putusin gitu. Ibu dukung kamu. Biar ibu bantu kamu besarin anak ini. Ibu, Kamu nggak tahu. Ketika Xiao Qiao memberitahuku kamu hamil, tahukah kamu betapa cemasnya aku? Aku benar-benar takut kamu ditipu pria. Nanti ada apa-apa nanti. Jangan pernah sembunyi dari ibu, ya? sepupu yang memberitahu ibumu? Sepupu, soal aku hamil, kenapa kamu memberitahu ibuku? Itu tentu saja untuk kebaikanmu dong. Kau setidaknya harus diskusi dulu dengan aku dong. Sekarang ibuku sampai masuk rumah sakit karena marah. Ini kan karena kehamilanmu yang bikin begini. Gimana? Bibi Shen juga mendukungku kan? Cepat gugurkan bayimu itu. Aku tidak mau gugurkan. Sekarang ada dukungan ibuku, aku tidak takut sama sekali. Apa yang kamu katakan? Sepupu kamu tidak dengar salah, aku mau menyimpan bayi ini. Menurutku kamu benar-benar gila. Jangan campuri urusanku lagi mulai sekarang. Kakak 11 Yo, kenapa kamu ada di sini? Aku baru pulang dari kantor. Asisten Han memberitahu kalau Bibi masuk rumah sakit. Apa soal bayi yang kamu bicarakan? Aku hamil. Dan aku juga sudah memutuskan untuk menyimpan bayi ini. Ini adalah keputusanku sendiri. Aku juga berharap kamu menghargai keputusanku. Kamu tidak usah tanya apapun, aku juga tidak akan memberitahu apapun. Yuyu, kamu hamil? Apa yang terjadi? Benar kan? Dia sedang menelepon Kiao Wei. Xiao Qiao pasti tahu. Ada apa dengan Yuyu? Dia hamil. Dia keras kepala mau menyimpannya. Menurutku dia cuma mau jadi pihak ketiga. Bayi yang dikandung Yuyu itu siapa sebenarnya? Siapa lagi? Itu bayi si imut itu. Dia tidak mau dengar, biarin dia cari jadi pihak ketiga saja. Si imut? Orang yang dekat dengan Yuyu. Jangan-jangan itu Fuxian? Shen Yu, kamu semua. Kamu cari ribut lagi apa? Fuxian, aku adalah wanitamu. Perut bodyguardmu sudah membesar. Bagaimana aku bisa tidak cari ribut? Kamu dengar dari siapa? Bayi di perut Yuyu bukan milikku. Jangan bicara sembarangan. Aku benar-benar mencintaimu. Kumohon padamu. Biarkan kami memiliki satu anak kita, ya? Aku sudah jelasin dari dulu sama kamu, tapi kamu masih saja mengganggu. Aku lelah. Aku tak mau lihatmu lagi. Aku kasih waktu 3 hari, keluar dari rumahku. Tidak, aku tak mau pergi. Aku tak akan ada di sini 2 hari ini. Kamu putuskan sendiri. Aku tak mau pindah. Aku wanita rumah Fu. Nona Su, datangnya kurang pas, Tuan Fu baru saja pergi. Maaf, baru pulang dari luar negeri belum sempat bilang. Langsung buru-buru cari kakak Xian. Xian? Shen Yuyu belum selesai. Datang lagi satu. Xian boleh sembarangan dipanggil? Berani kau pukul aku? Ini putri grup Su, Su Xuan. Teman masa kecil Tuan Fu. Grup Su. Yang terkenal di Jiangcheng itu? Aku dengar tentangmu. Kau yang ngejar-ngejar kakak Xian. Sekarang mau diusir, kan? Jangan senang dulu. Di hati Fuxian, hanya Shen Yuyu yang hamil itu. Kau dan aku sama saja, yang penting bisa diselesaikan. Bukan masalah besar. Maksudmu apa? Bantuin aku satu hal. Meski kau diusir dari rumah Fu, aku jamin hidupmu aman. Aku tak akan diusir dari rumah Fu. Jangan bohongi diri sendiri, mau kehilangan segalanya atau bantu aku gugurkan kandungan wanita itu. Pilih satu jalan. Putuskan sendiri.
Ibu. Kau datang. Siapa yang kirim ini? Ini sup bikinan sepupumu sendiri, dikirim khusus. Suruh kita minum berdua. Sepupu lagi. Sepupu memang keras mulut lembut hati. Jangan dipikirkan, ayo. Ini niat baiknya, minum selagi hangat. Ayan, aku dengar soal Yuyu. Dia gadis baik, juga akan jadi ibu baik, dia sembunyikan darimu. Pasti ada kesulitan. Ibu, ngapain tanya-tanya ini? Ah, pokoknya menurutku, suami brengseknya tak mau anak, nah kau. Jadiin saja ayah angkat, aku punya cucu laki dan perempuan. Tunggu dulu. Berdiri. Kenapa kamu belum pindah? Aku buang sampah. Aku pindah dalam beberapa hari. Tadi, kamu bawa apa dari dapur? Sampah? Minum air aja minta diambilkan, kok mau buang sampah? Aku lihat. Obat aborsi. Kamu? Jangan-jangan sup yang kamu kirim tadi. Kamu kasih obat? Aku tidak. Bodyguard, pegang dia. Aku tidak. Halo, Ayan. Cepat suruh Yuyu jangan minum sup yang dikirim tadi. Ada obat aborsi di dalamnya. Apa? Angkat teleponnya, Shen Yuyu. Kenapa? Tidak cocok dengan seleramu? Tidak, sup ini kelihatan segar, cuma agak panas. Kalau panas, tunggu agak dingin. Minum pelan-pelan. Jangan minum. Pak Fu, tanganmu. Kenapa? Cepat panggil dokter. Tidak apa-apa. Supnya belum diminum? Aku baru mau minum, kamu sudah masuk. Syukurlah. Sup ini kenapa? Dia lagi hamil, harus jaga keluarga. Mending jangan takut-takuti dia. Aku cuma mampir lihat tante. Lihat kalian di depan pintu. Sup ini rasanya tidak segar. Akhir-akhir ini banyak yang sakit karena minum sup. Kalian hati-hati. Aku pergi dulu. Tunggu. Tunggu, lukamu harus diobati. Kenapa keras-keras? Aku bikin kamu kesal? Ya, karena Pak Fu anggap aku bodoh. Apa maksudmu? Kamu tidak pernah repot-repot untuk hal kecil. Sup itu ada masalah? Baiklah, aku akui aku bohong padamu. Sup itu, seseorang di dekatku, karena salah paham, baru dikirim ke kamu. Dicampur obat aborsi. Obat aborsi? Karena salah paham? Jangan-jangan istri? Nyonya, dia bukanlah istriku. Aku hanya terlibat kesalahpahaman dengan dia. Tuan Fu, aku selalu mengira kamu orang baik. Tapi dalam hal hubungan percintaan, kamu benar-benar bajingan besar yang tidak bisa disangkal. Apa? Aku sudah bertemu Nyonya ketika aku berada di kediaman Fu. Sudah tinggal bersama tapi tidak berani mengaku. Sudah cukup Tuan Fu, daripada menjelaskan padaku. Lebih baik pulang dan jelaskan ke Nyonya. Selamat tinggal. Yuyu, kamu tidak apa-apa kan? Nyonya Fu. Bu, kenapa kamu datang ke sini? Aku kan khawatir dengan Yuyu. Kamu tidak meminum sup itu kan? Untungnya Tuan Fu datang tepat waktu. Kiawe itu benar-benar sudah gila kan? Berani menaruh obat ke dalam sup Yuyu. Kiawe, Kiaowei adalah nyonya yang kamu maksud tadi. Nyonya? Kenapa namanya sama dengan nama kakak sepupuku? Kalau begitu Tuan Fu, bagaimana kamu dan Nyonya bisa bertemu? Aku ulangi sekali lagi, dia bukan istriku. Malam itu kami sama-sama mabuk di klub malam.
Jadi, aku berjanji akan memberinya kompensasi. Dan aku akan bertanggung jawab atas apa yang sudah kulakukan. Dia sendiri yang memilih untuk tinggal di kediaman Fu. Mabuk di klub malam, ini bukanlah hal yang aku dan Tuan Fu alami malam itu. Bagaimana bisa? Yuyu, ayang keluarga kami itu benar-benar bukan orang seperti itu. Dia juga tidak pernah memberikan Qiao Wei itu janji apapun terkait hubungan asmara. Aku mengerti. Pokoknya, untuk kejadian hari ini, aku masih berterima kasih kepada Tuan Fu. Dia mungkin ketakutan hari ini, lebih baik kita tunggu saat yang tepat. Kalau begitu kamu dan ibu bisa istirahat dengan nyaman. Kita semua harus pergi memberi pelajaran pada Qiao Wei itu. Apakah ini cuma nama yang sama? Mungkin lebih baik aku tanya pada kakak sepupu. Si Sushuan itu sudah terjadi masalah juga tidak bisa ditemukan. Pesan juga tidak dibalas. Shen Yu, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Berapa banyak kali kamu harus telepon aku berpuas? Apakah kamu tidak bosan? Kakak sepupu, jangan tutup telepon dulu. Aku ada hal yang mau tanya. Qiao Wei, beri aku penjelasan untuk kejadian hari ini. Itu suara Tuan Fu. Aku tidak salah dengar, itu benar-benar suara Tuan Fu. Jadi apakah benar kakak sepupu adalah istri Tuan Fu? Tidak heran dia membunyikan pacar baru, tidak heran aku berada di kediaman Fu. Mendengar suara yang akrab. Ternyata, sepupu menyamar menjadi aku untuk menemui Presiden Fu. Presiden Fu benar-benar tidak berbohong padaku. Qiao Wei, jelaskan padaku apa yang terjadi hari ini. Presiden Fu, aku tidak sengaja melakukannya. Percaya padaku. Kamu minum alkohol. Aku takut kamu marah padaku. Jadi aku tidak tahan untuk minum alkohol. Marah padamu? Tentu saja aku marah padamu. Karena kamu hampir membunuh orang, ayo pergi. Ikut ayo. Tidak bisa. Aku hanya tidak berpikir jernih untuk sesaat. Presiden Fu, kamu menyakitiku. Kamu tidak bisa melepaskan diri dari genggamanku. Aku hanya perempuan lemah. Presiden Fu, jangan bully aku. Kamu pernah bilang kalau minum alkohol kekuatanmu akan bertambah. Tapi sekarang kamu tidak bisa melepaskan diri dari aku. Jadi kamu berbohong padaku. Siapa sebenarnya orang di klub malam itu? Tidak, aku tidak. Aku tidak berbohong padamu. Aku hanya melakukan ini karena aku mencintaimu. Itulah kenapa aku melakukan ini, Presiden Fu. Aku tanya kamu sekali lagi. Malam itu. Aku benar-benar tidak tahu. Baiklah, kalau begitu keluarlah dari kediaman Fu, pergi ke kantor polisi untuk jelaskan semuanya. Ada orang di sini? Presiden Fu, tolong maafkan aku. Presiden Fu. Tidak, aku tidak mau menerima kesalahan ini. Presiden Fu, yang merencanakan untuk memberinya obat malam itu bukan cuma aku, ada juga Su. Kakak Xian. Rumahmu sangat ramai nih. Kenapa kamu datang ke sini? Kakek mau memanggilmu makan, jadi aku datang kemari. Ini siapa? Orang di sebelahku melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan? Ya harus dihukum. Tapi harap beberapa orang mau mengakui kesalahan dan memperbaiki, beri dirimu jalan keluar saja. Sushuan mengancamku, hanya dia yang bisa menyelamatkanku. Pergi. Kakak Xian, ayo kita pergi. Baik. Kamu tunggu aku di mobil dulu, aku akan menyusul sebentar lagi. Baik. Bukan dia yang ada di sana malam itu? Lalu siapa sebenarnya? Masalah malam itu, kamu harus bantu aku menyelidikinya lagi. Pak Fu, CCTV di klub itu rusak semua. Mungkin butuh waktu. Berapa lama pun, aku harus cari tahu. Yuyu, beritahu dia. Mama, maksudmu apa? Aduh. Katakan yang sebenarnya pada Pak Fu. Mama, kenapa kau? Aku dengar semua tadi. Apapun niat sepupumu, Pak Fu, dia tetap ayah si anak. Dia berhak tahu. Bagaimana kalau dia tidak suka? Pak Fu orang yang bertanggung jawab. Lagi pula, dia sibuk membantumu. Apakah dia suka atau tidak, kamu tidak tahu? Mama benar. Meski aku harus membesarkan anak sendirian, Pak Fu tetap berhak tahu. Pak Fu, Bagaimana kondisi tante? sudah membaik. Pak Fu, aku ingin bicara sesuatu hari ini. Ada apa? Pak
Fu. Sebenarnya, anak dalam kandunganku adalah Kak Xian. Kamu Kak Xian? Sering disebut bodyguard-nya. Senang berkenalan. Aku Sushuan. Teman masa kecil Kak Xian. Juga tunangannya. tunangan. Jangan ngawur. Ah, mana ngawur? Pertunangan kita kan sudah diatur sejak kecil. Shen Yuyu, jelaskan. Kamu bilang anak itu apa hubungannya denganku? Aku bercanda tadi. Aku jaga mama dulu. Tidak. Kamu menghindar? Jelaskan. Anak dalam kandunganmu siapa ayahnya? Afu, jangan begini. Aku pergi dulu. Shen Yuyu. Jelaskan, apa yang terjadi? Fu Xian. Yuyu sedang hamil. Apa yang akan kau lakukan padanya? Kau? Rupanya kau. Apa? Anak dalam kandungannya adalah milikmu, kan? Kau pria brengsek yang tidak bertanggung jawab. Bos Fu, lepaskan dia. Ya. Anak itu memang milikku. Dan aku sedang mempersiapkan pernikahan dengan Yuyu. Mengapa tidak kau lakukan dari dulu? Bos Fu. Jika kau tidak melepaskannya, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Aku adalah pengawal pribadimu. Mengapa aku tidak boleh ikut campur? Baik. Kalau begitu, aku mengundurkan diri. Terima kasih atas perhatian Bos Fu selama ini. Besok, aku akan datang untuk urusan serah terima. Shen Yuyu, kau. Ayo kita pergi. Kak Xian, Jangan lagi menyebut diri sebagai tunanganku. Aku tidak pernah mengakuinya. ini semua salah Shen Yoyo si jalang itu. Aku harus menemuinya sendiri. Kak Sebelasio, maaf sudah merepotkanmu. Jadi, anak ini benar-benar milik Fu Xian? Ya, Si jalang ini. Tidak, aku harus menemuinya untuk berdebat. Kak Sebelasio, jangan pergi. Aku dan dia hanya salah paham karena mabuk. Lagi pula, aku tidak ingin lagi terlibat dengannya. Baik. Kau selalu begitu bodoh. Jangan takut. Paling-paling kita besarkan anak ini bersama. Aku suka anak-anak. Bisa jadi ayah. Kak Sebelasio, jangan bercanda. Selama ini aku selalu menganggapmu seperti kakak kandungku sendiri. Bukankah dengan melakukan ini aku membebanimu? Baiklah, maksudku, jangan sungkan dengan kakak. Kalau begitu besok kakak jemputmu untuk mengurus pengunduran diri. Baik, Kalau tidak ada urusan lain, aku akan kembali ke perusahaan. Hubungi saja jika ada sesuatu. aku akan mengantarmu. Nona Shen, mari kita bicara. Kalau begitu aku akan langsung ke intinya. Anak dalam kandunganmu, ini milik Xian, kan? Nona Su, Nona Shen, aku dan Xian tumbuh bersama sejak kecil. Hubungan kami bukan yang bisa dibandingkan denganmu atau Nona Kiao. maaf. Yang aku mau bukan permintaan maaf yang terkesan biasa-biasa saja. Shen Yoyo, kalau kamu benar-benar merasa bersalah, gugurkan saja bayi di kandunganmu. Nona Su, menurutku, bayi ini tidak ada hubungannya dengan Direktur Fu. Aku tidak akan memberitahunya. Jadi aku tidak bisa menggugurkannya. Kamu, Lagi pula, aku sudah mengundurkan diri. Aku akan segera pergi. Semoga kalian bahagia. Shen Yoyo, kamu memang hebat. Karena Kak Xian sangat peduli padamu, aku pasti akan mencari cara untuk menyingkirkanmu. Hei, keluarkan si Kiao itu untukku. Tanya dia, mau balas dendam nggak? Selamat tinggal, Direktur Fu. Sepupu, Yoyo, besok aku akan meninggalkan Jiangcheng. Aku masih berutang permintaan maaf padamu. Bisa ketemu dan ngobrol sebentar? Kak Shizu, Hai Yoyo,
Sudah selesai urusan pengunduran diri? Iya. Sepupu mengajakku ketemu. Oke, nanti ketemu lagi. Iya. Sepupu. Wajahku kusut begini, siapa lagi yang disalahkan kalau bukan kamu? Shen Yuyu. Tak kusangka ya. Fusian ternyata benar-benar suka dengan cewek kampungan sepertimu. Sepupu, kupikir kamu mengajakku hari ini untuk minta maaf. Minta maaf? Malam itu kamu ngapain aja? Masa nggak tahu sendiri? Kamu yang pakai identitasku buat tawar-menawar dengan Direktur Fu, kan? Memang aku, terus kenapa? Yang kamu nggak hargai, aku usahain dapetin. Salahnya di mana? Shen Yuyu. Jangan sok tinggi hati gitu, bikin jijik aja. Sepupu, aku tidak akan menyalahkanmu. Karena aku punya hidup sendiri yang harus dijalani. Mulai sekarang, kita jalani jalan masing-masing saja. Hah? Bodoh banget sih. Pakai cara yang sama lagi. Ternyata menang 2 kali. Apapun yang kuberikan, kau pasti akan meminumnya tanpa curiga. Kau taruh obat? Fusian. Apa yang tak bisa kudapat? Shen Yuyu juga jangan harap. Bukankah ini hadiah Nyonya untuk Nona Shen? Kenapa dia tinggalkan? Direktur Fu. Kalau begitu, apakah kita masih merekrut bodyguard? Mungkin dia bukan yang paling cocok. Tapi di mataku, dialah yang terbaik. Ini aroma malam itu. Gak heran. Selama ini kukira, ini cuma mimpi. Bukankah ini aroma Nona Shen? Kok kamu tahu? Dia bilang pas ngobrol sama aku. Katanya sekarang jarang pakai. Soalnya di kota besar, semua orang pakai parfum. Kalau gitu, malam itu benar-benar dia. Fusian. Kamu ini. Direktur Fu, tolong Yuyu. Setelah keluar kantor, dia cari Kiao Wei. Sekarang hilang, telepon juga nggak nyambung. Tolong. Biar aku cek CCTV, setidaknya tahu dia pergi kemana. Apa katamu? Sepupu, kau culik aku? Aku nggak cuma culik. Aku juga akan habisi nyawamu dan anakmu. Sepupu, perbuatanmu ini melanggar hukum. Enggak. Shen Yuyu, jangan nakut-nakutin. Aku nggak takut sama sekali. Lagi pula, kau buat aku kehilangan segalanya. Aku akan balas dendam berlipat ganda. Sepupu, mengingat kita masih keluarga. Sekarang pergilah serahkan diri. Aku bisa mengabaikan semuanya. Shen Yuyu, jangan pura-pura. Aku tahu kamu kuat dan lihai. Tapi efek obatmu belum hilang, jadi kamu tak punya tenaga. Kalau kamu mau, berlutut dan minta maaf padaku. Yang harus minta maaf itu kamu padaku. Tulang keras ya. Hari ini adalah akhir. Bagimu. Shen Yuyu, apa yang terjadi? Kakak sepupu, apa kamu lupa? Sejak kecil tubuhku sudah sehat. Obat ini cuma punya setengah efek untukku. Jangan melawan lagi, ayo ikut aku ke kantor polisi. Seseorang, tahan dia. Kakak sepupu, masih ada yang lain. Shen Yuyu, kamu monster apa? Jangan melawan lagi, cepat ikut aku. Jangan mendekat, lepaskan aku, tolong. Yuyu jangan takut, aku datang menyelamatkan. Direktur Fu, kamu datang buat apa? Menyelamatkanmu.
Bagaimana kamu? Tidak apa-apa. Aku lihat banyak rekaman CCTV. Baru ketemu kamu di mana? Lihatlah. Tidak apa-apa. Aku sudah telepon polisi. Polisi segera datang. Ayo kita pergi. Hang. Hati-hati. Xian. Yang mau kupukul itu Shen Yu. Bukan Direktur Fu, bukan aku. Cepat panggil ambulans. Fusian. Fusian, cepat bangun. Kamu jangan sampai ada apa-apa. Nona Shen, dokter bilang Direktur Fu masih perlu diamati. Jangan terlalu khawatir. Jaga kesehatan dan anakmu. Fusian. Fusian, bangun. Kalau kamu tidak bangun, anak ini bagaimana? Semua salahku. Aku seharusnya tidak terus menghindarimu. Kalau bisa diulang, apapun yang kamu katakan, aku akan setujui. Direktur Fu. Anda begitu muda berbakat, tapi malah mengalami musibah seperti ini. Benar-benar takdir yang tak adil ya. Nona Shen, lihatlah kondisi Xiao Fu sekarang, lukanya belum pasti. Siapa yang tahu bagaimana keadaannya nanti? Bagaimana kalau Nona katakan yang ingin didengar Xiao Fu selagi beliau masih ada? Yang beliau sukai. Fusian. Aku memang tidak pernah memberitahumu, orang di klub malam itu. Sebenarnya adalah aku. Bayi dalam kandunganku adalah milikmu. Fusian, sadarlah. Kamu tidak bisa membiarkan anak ini tidak punya ayah. Benarkah? Akhirnya kamu mengaku. Nona Shen, bagaimana kalau Xiao Fu kita main sinetron? Aktingnya lumayan kan? Sebenarnya aku sudah lama sadar, luka kecil ini bukan apa-apa. Fusian, kenapa kamu seperti ini? Kalau kamu pukul, anak ini benar-benar tidak punya ayah. Siapa yang suruh kamu bohong padaku? Siapa yang suruh kamu sendiri tidak mau mengaku? Kalau begitu aku akan cari caraku sendiri. Xiao Fu, kalau soal klub malam itu masih diselidiki tidak? Tidak perlu. Aku tahu itu dia, dan aku yakin itu dia, jawabannya. Tidak akan pernah berubah. Xian. Xiao Fu. Bagaimana kalau kita urus dulu masalah Qiao Wei? Apa yang perlu diselesaikan? Bawa dia ke kantor polisi. Aku tidak ingin melihatnya di Jiangcheng. Tapi dari sana ada kabar. Qiao Wei bilang, berharap Anda memberinya kesempatan lagi. Katanya mau bocorkan dalang di balik kejadian ini. Dalangnya disuruh orang. Iya, Qiao Wei bilang, itu Sushuan. Kasus obat aborsi kemarin juga dia yang suruh. Sushuan. Iya, dia merasa Nona Shen adalah penghalangnya. Jadi dia mengeluarkan banyak uang untuk Qiao Wei agar maju. Tapi siapa sangka Qiao Wei sudah siap. Dengan bukti dan rekaman. Sushuan di mana? Sedang di pesta kepulangan, menunggu Anda datang, katanya Anda akan hadir sebagai tunangan. Tunangan. Bagus. Kalau begitu aku akan pergi melihat, apa sebenarnya yang bisa dia lakukan. Kamu benar-benar mau pergi? Tenang saja, aku punya caranya sendiri. Kamu pergi periksa dulu. Bagaimana kesehatan Bibi? Apa baik-baik saja? Kamu pergi bersiap-siap dulu. Baik. Nona Su hari ini sangat cantik. Menurut kamu, apakah Presiden Fu benar-benar akan datang? Kudengar hari ini Presiden Fu akan datang. Dia kan tunangan Nona Su loh. Presiden Fu tidak pernah tampil di depan umum, tapi dia mau membuat pengecualian demi Nona Su. Sushuan, apakah kamu sedang menungguku? Kakak Xian, kamu akhirnya datang. Ya Tuhan, itu benar-benar Presiden Fu.
Presiden Fu sangat memanjakan Nona Su. Kamu kan sudah menungguku sejak tadi, tentu saja aku harus datang. Sepertinya si bodoh Kiao Wei sudah berhasil menyingkirkan Shen Yuyu. Kakak Xian, kamu benar-benar baik padaku. Tentu saja. Aku masih punya hadiah untukmu. Benarkah? Apa itu? Memang benar Presiden Fu. Pasti hadiah yang besar sekali. Nona Su benar-benar beruntung. Silakan masuk. Apa yang sedang terjadi ini? Ini dia orangnya. Dia membunuh orang dan memberikan obat terlarang. Pak polisi, bukti rekaman sudah kami serahkan. Terima kasih atas kerjanya untuk menyelidiki. Ini salah paham, Kakak Xian. Aku kan tunanganmu. Di sana. Shen Yuyu? Kenapa bisa dia di sini? Lepaskan aku. Aku kan putri keluarga Su. Aku bakal menjadi nyonya masa depan keluarga Fu. Wah, nona dari keluarga mana lagi ini? Cantik banget, tidak pernah lihat sebelumnya. Memang cocok sekali dengan Presiden Fu, pria tampan wanita cantik. Dia bukan putri keluarga manapun. Dia adalah Shen Yuyu. Tunangan satu-satunya ku. Maukah kamu menikah denganku? Cincin ini. Kapan kamu? Aku menyuruh asisten Han mencari ke seluruh Jiangcheng. Baru mendapatkan cincin berlian terbaik ini. Kalau kamu tidak jawab iya, kita berdua yang akan malu nanti. Hang. Bersama seumur hidup, tidak pernah saling meninggalkan, Nyonya Fu. Ciuman. Ciuman.